Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat hari ini. Karena hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan materi yang baru, yaitu trigonometri. Sebelumnya, bagi kalian yang ingin mencatat untuk bisa lebih memahami materi kali ini, silakan siapkan alat tulis dan buku catatannya. Sudah siap semua? Baik, kita mulai. Trigonometri adalah materi yang membahas khusus tentang segitiga. Trigonometri berasal dari dua kata, yaitu trigono yang artinya segitiga dan metri yang artinya ukuran. Fokus kita, yaitu objek yang dibahas adalah segitiga siku-siku. Sesuai pada gambar, terdapat segitiga siku-siku A, B, dan C dengan sudut siku-siku di titik A. Rules yang pertama atau aturan yang pertama, pilih salah satu sudut sebagai acuan. Pada gambar segitiga ABC, sudut acuan berada di titik C dengan besar sudut theta. Rules yang kedua, sisi di hadapan sudut siku-siku disebut sisi miring. Sudut siku-siku berada di titik A, sehingga sisi yang berada di depan titik A, yaitu BC, disebut dengan sisi miring. Rules yang ketiga, sisi di hadapan sudut acuan disebut sisi depan. Sudut acuan adalah titik C dengan nama sudut theta. Sisi yang berada di depan theta adalah sisi AB, disebut dengan sisi depan. Rules yang keempat, sisi di samping sudut acuan disebut sisi samping. Pada gambar segitiga ABC, sisi yang di samping theta adalah sisi AC, maka AC disebut sisi samping. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Ibu harap semua bisa memahami materi tentang trigonometri kali ini. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Terdapat 3 perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Pada gambar segitiga ABC yang telah diketahui sisi miring, depan, dan samping, maka diperoleh perbandingan trigonometri sebagai berikut. Sin theta diperoleh dengan membagi sisi depan dengan sisi miring. Cos theta diperoleh dengan membagi sisi samping dengan sisi miring. Tangen theta diperoleh dengan membagi sisi depan dengan sisi samping. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Mudah bukan mempelajari materi trigonometri?
Untuk mempermudah kita mengingat materi trigonometri, terutama perbandingan trigonometri, maka terdapat singkatan yang mempermudah kita untuk mengingatnya. Yang pertama, sin demi, yaitu singkatan dari sin theta diperoleh dari membagi sisi depan dengan sisi miring. Yang kedua, kosami, yaitu rumus kosinus theta yang diperoleh dengan membagi sisi samping dengan sisi miring. Yang ketiga, tan desa diperoleh dari rumus tangen theta yang nilainya diperoleh dengan membagi sisi depan dengan sisi samping. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahami tentang penamaan sisi pada segitiga siku-siku dan penggunaan rumus perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangen. Baik, anak-anak, mari kita lanjutkan materi trigonometri berikut ini. Perhatikan contoh soal. Diketahui segitiga siku-siku dengan sudut theta dengan panjang sisi tegaknya 12 dan panjang sisi miringnya 15. Tentukan nilai dari sin theta, cos theta, dan tangen theta. Dari gambar diketahui sisi yang berada di samping theta memiliki panjang 12 dan sisi yang berada di depan sudut siku-siku memiliki panjang 15. Sisi yang belum diketahui adalah sisi yang berada di depan sudut theta, yaitu sisi depan. Maka, kita akan mencari nilainya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sisi depan diperoleh dari akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi samping kuadrat. Sisi miring memiliki panjang 15 kuadrat dan sisi samping memiliki panjang 12 kuadrat. Maka sisi depan adalah akar dari 225 dikurangi 144. Diperoleh sisi depan akar 81. Maka akar dari 81 adalah 9. Diketahui sisi depannya adalah 9. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Yang pertama, sin theta diperoleh dengan membagi sisi depan dengan sisi miring. Maka sin theta sama dengan 9/15. Berikutnya, cos theta diperoleh dengan membagi sisi samping dengan sisi miring. Maka diperoleh cos theta sama dengan 12/15. Yang ketiga yaitu tangen theta diperoleh dengan membagi sisi depan dengan sisi samping. Maka tangen theta sama dengan 9/12. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ternyata mudah, bukan? Belajar trigonometri ternyata menyenangkan. Silahkan lanjutkan dengan mengerjakan soal berikutnya.